kekuatan kami. Engkaulah batu karang kehidupan kami. Oleh karena itu pada malam hari ini bersama kami mau bersorak bagi kebesaran nama-Mu. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku.
percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kuku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang teguh, untuk kami terus berserah dan percaya apapun kondisi kami saat-saat ini ya Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau-Lah yang berkuasa atas hidup kami. Hanya Engkau-Lah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau percaya, kami mau berserah hanya di dalam-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus
Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Hai Impact Youth, pastinya teman-teman ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Dan biarlah setiap nyanyian yang kita naikkan mempermuliakan nama Tuhan, bahkan hidup kita juga terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan hari ini teman-teman jadi hari terakhir di mana kita akan membahas tema besar selama bulan ini, yaitu berkarya. Berharap dari 3 minggu ini, bahkan yang hari ini juga, teman-teman bisa menghasilkan karya demi karya yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dan menceritakan tentang kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Yosua Sonaru dari Departemen Misi Impact Community Indonesia. Teman-teman coba pastikan dari tempat yang tepat, ada di tempat yang tepat. Dengerin suara yang enak dan bisa jadi berkat buat kalian semua dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi mengucap syukur. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, nggak dibatasi oleh apapun juga. Kami yang mungkin dalam perjalanan pulang mendengarkan, kami yang dalam rumah, dalam kamar, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan nggak bisa dibatasi apapun juga. Kami akan diberkati oleh firman-Mu dan biarlah terus berkata-kata bagi setiap kami. Biar apa yang jadi maunya Tuhan, arahan daripada Tuhan kami dengarkan, kami kerjakan. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan dan berkati Kak Yosua yang jadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih perkenalannya, Pastor Felix. Oke, kita nyanyi sama-sama. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar. Cukup ya. Teman-teman, ketika nyanyi lagu ini, biarlah manis kau dengar. Pernah nggak kita berpikir, apa ya dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya yang manis didengar Tuhan? Apakah benar kita bisa klaim bahwa Tuhan, suaraku pasti manis kau dengar? Dulu saya pernah jadi manajer artis ya. Ketemu sama vocal coach yang keren-keren, sama artis-artis yang suaranya wow luar biasa ya. Dan banyak penyanyi gereja itu yang memang suaranya indah sekali ya. Tapi apakah benar dengan suara kita itu kayak manis didengar Tuhan?
Teman-teman suka lihat konser di YouTube ya. Ada beberapa penyanyi favorit kita, kalau nyanyi itu kita bisa kayak merinding gitu ya. Ya, bukan merinding kebelet BAB, bukan ya. Kita bisa merinding denger lagunya. Betul ya? Tapi apakah Tuhan bisa merasakan hal yang sama ketika kita nyanyi seperti itu? Ya, ini perenungan ya, perenungan kita semua. Biarlah manis kau dengar. Wah, kalau udah nyanyi di gereja itu kita berlomba-lomba, suaranya dikeluarin vibranya gitu kan. Terus angkat tangannya itu pakai, wih, bisa kayak luar biasa. Yang mana menurut saya banyak aksi teatrikal yang gak tepat sesuai dengan maunya Tuhan. Apa tema kita hari ini? Presisi dalam berkaya, tepat sasaran dalam hidup. Itu yang kita mau pelajari. Apa benar suara kita ini bisa memukau Tuhan? Terus, kalau udah suara kita enak, berlanjut yang berikutnya, ya, fame, terkenal. Saya dulu pegang boyband ya. Wah, itu waktu pegang boyband bener-bener kita lihat orang-orang itu histeris. Zaman-zaman boyband masih, kalau nggak salah pernah ketemu Pastor Felix waktu itu di belakang panggung, tapi dia nggak ngerti saya pasti. Iya. Kita datang ke gereja, persepsi kita, ini loh, dengan suara kita. Misalnya ya, saya di sini ya, saya suka nyanyi, tapi di karaoke, ya, di kamar mandi. Kalau tahu warna karakter, saya bukan orang yang lahir natural untuk tampil di depan layar. Sebenarnya seperti itu. Kalau teman-teman pernah dengar Ci Henny Kristianus juga ya, kita tuh bukan orang yang secara natural lahir untuk ada di depan panggung gitu. Tapi kalau nyanyi, saya bisa nyanyi sebenarnya gitu kan. Nah, maksudnya apa? Ini buat pemikiran kita semua. Anda lahir dengan suara yang bagus. Coba pikir deh, apakah benar-benar itu persembahan yang terindah buat Tuhan? Nah, kalau udah kayak gitu, kita lihat ya. Terus apakah? Tadi kan suara ya. Terus ketenaran, terus mencari uang sebanyak-banyaknya. Ini kan dunianya kita ya. Kita kepengen jadi cepat kaya, betul? Terkenal, terpukau di antara teman-teman semua. Cara memukaunya gimana? Jadi influencer kayak, jadi nyanyi kayak, apapun shortcut yang bisa kita capai. Supaya kita punya fame, supaya kita punya uang. Kita mau lakukan itu, bener ya? Saya sekali waktu ke Korea, habis makan gitu ya. Kaget orang-orang itu cewek-cewek diperban gitu kan, lari cepet-cepet lari itu. Wih, ini kecelakaan dari mana gitu kan. Dibilang enggak, jangan deso bro, dibilang gitu. Jangan kampungan. Itu biasanya anak-anak Sweet 17, hadiah Sweet 17 mereka adalah operasi plastik gitu kan. Nah, pakai perban kayak mumi gitu bener-bener. Begitu udah lepas, wah jadi berubah cantik dan lain sebagainya. Nah teman-teman, yuk kita berpikir. Apa sih dalam kemudahan kita yang perlu kita cari? Apakah benar uang? Kita baca firman-Nya sama-sama, 1, 2, 3. Kalau dari ayat ini, kita boleh kaya nggak? Boleh banget. Ya, boleh banget. Tapi kalau tendensi dari ayat ini, seakan-akan orang kaya yang bodoh ini hanya mementingkan kekayaan. Matanya cuman fokus di kekayaan. Ya. Tadi saya belum berkomentar tentang yang suara bagus ya. Suara bagus siapa yang kasih, saudara-saudara? Tuhan. Bisa nggak sih Tuhan yang ngasih suara misalnya ke Pastor Felix, Tuhan ngasih suara yang bagus ke Pastor Felix, terus kemudian Pastor Felix menyembah Tuhan. Terus Tuhan itu jadi kayak jatuh cinta gara-gara suaranya. Ini logikanya. Ngerti ya maksudnya? Suara yang bagus kita itu bisa memikat audiens, tapi enggak Tuhan. Bisa dipahami sampai sini? Artinya ketika kita nyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Itu bukan suara kita loh. Yang nyanyi sampai suara serak, teriak-teriak ya. Enggak. Terus apa yang perlu dilakukan di usia kalian? Ini ada tahapan dalam kehidupan.
yang kalian dan semua orang harus tahu tahapan-tahapan dalam kehidupan. Apalagi kalau kalian ini lahir dari keluarga yang punya keuangannya banyak, bisa coba ini, coba itu, yang pada akhirnya akan membuang banyak umur. Seandainya kita tahu, saya Yosua, waktu Tuhan ciptakan itu, Tuhan mikirin apa tentang saya? Tuhan tanamkan apa tentang saya? Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Sehingga setelah saya selesai lakukan itu, saya pulang kepada Tuhan, saya bisa bilang, Tuhan, saya sudah lakukan segala sesuatunya tepat seperti yang Kau inginkan. Ada nakal-nakal dikit gak? Ada Tuhan. Godain cewek cantik, ya, cari harta, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi tetap Tuhan, di tengah-tengah distraction, saya tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Teman-teman ingin hidup seperti itu? Amin? Ini yang kita mau pelajari. Siklus dalam kehidupan, tahapan dalam kehidupan itu adalah pertama kali, ini yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Pertama-tama yang merah kalian harus mengerti desain atau rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Boleh saya tanya di sini siapa yang sudah tahu tujuannya hidup untuk apa? Gak usah 100% lah ngerti. Kalau ditanya saya, Yosua, untuk apa kamu hidup? Saya hidup untuk membebaskan para tawanan. Khotbahnya Ci Heni yang minggu lalu ya. Membebaskan tawanan dalam hal apa? Orang-orang kelihatannya normal, ganteng, cantik, pakaiannya bagus dan lain sebagainya. Tapi dia dibelenggu sama satu stronghold, benteng penjajah yang gak kelihatan. Apa contohnya? Teman-teman pernah ngerasain khawatir? Khawatir aja. Bisa makan enak kah? Bisa pikiran positif kah? Enggak, itu baru satu khawatir. Gimana kalau khawatir ditambah dengan luka batin, terluka? Gimana kalau ditambah dengan kemarahan, ditambah dengan bitterness? Bisa kelihatan kira-kira orangnya kayak gimana? Ya, dan itu kalau orang itu nggak dibebaskan, dapat peristiwa lain lagi, diselingkuhi lah, dapat peristiwa lain lagi. Orang ini muaranya cuma dua, suicidal, bunuh diri, atau gila. Atau yang ketiga, yang paling banyak ketiga, jadi orang Kristen tapi nggak kelihatan Kristus di dalam kehidupannya. Supaya tidak membuang waktu hidup kalian harus bertemu di satu titik di mana kalian mengerti desain atau rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Saya tahu rencana Tuhan dalam kehidupan saya suka nulis segala sesuatu. Saya tulis terperinci dan Roh Kudus, ya lagi-lagi ini sebenarnya pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kalian. Mungkin sekarang ketika saya tanya ya, siapa yang udah tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kalian mungkin gak angkat tangan gitu. Tapi sebenarnya kalau di mentoring dengan baik pasti tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang inisiatif. Tuhan yang berinisiatif untuk ngasih tahu kepada kalian adik-adik apa rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kalian. Katakan amin. Jadi kalau kalian gak bertemu ini dalam kehidupan kalian, maka kalian akan pakai kehidupan kalian untuk jadi yang tercantik, yang terganteng, yang terkaya, yang terpopuler. Kalian kira dengan melakukan itu semua, hati ini bisa tenang, bisa bernilai, bisa kayak kaya gitu kan? No. Waktu almarhum Olga, tahu ya artis yang lucu banget itu, meninggal. Itu kami di kalangan manajer itu, ini sedih banget. Ini orang kayanya minta ampun. Jadwal syutingnya dari waktu ke waktu, syuting. Uangnya gak bisa dibelanjain sedikit pun. Tiba-tiba dia meninggal. Begitu juga artis-artis Korea. Mereka taken kontrak sama production house bisa 15 tahun. Karena kalau 5 tahun gak balik modal ya. 5 tahun itu dari masih usia belia kayak kalian ini.
udah taken kontrak, diajari dance, dibentuk tubuhnya supaya bagus. Sampai akhirnya, itu kan impian setiap dari kalian kan? Amin? Ya, Novi ya? Oh enggak amin ya? Ya. Tahu nggak? Ketika mereka itu nggak bisa keluar loh dari base campnya. Mereka nggak dibiarkan untuk berkeliaran. Jadi makanya ketika ngelihat mereka itu udah kayak ngelihat Tuhan gitu kan. Cewek-cewek bisa histeris dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Mereka punya uang banyak. Bahkan untuk bisa makan di pinggir jalan aja nggak bisa. Nggak heran di belakang panggung ada yang cium-ciuman laki sama laki. Gitu. Karena mau cari cewek nggak bisa, mau pacaran nggak bisa. Dan berakhir apa? Bunuh diri. Tadinya yang mereka pikir tujuan hidup mereka adalah untuk terkenal, untuk diketahui semua orang banyak. Tapi ternyata ketika mereka udah ada di titik itu, hampa, semuanya hampa. Adik-adik, saya jadi konselor, mentor karakter. Udah cukup lama. Dan untuk orang yang rasa bosen dengan hidupnya, saya bisa dengan tepat katakan, orang ini gak mengerti untuk apa dia di dunia. Kenapa saya kasih penekanan di 3 hal ini? Artinya, kalian semua sekarang harus berpikir, Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupanku? Setelah kalian tahu kurang lebih rencana Tuhan dalam kehidupan kalian apa, baru kalian ada proses untuk shifting arti sukses menurut Tuhan untukku. Saya nggak pernah lihat ada orang yang sungguh-sungguh dipanggil sama Tuhan menghidupi kehidupan lamanya. Amin. Seperti yang Paulus katakan, bagiku kehidupan lamaku itu seperti sia-sia. Kenapa? Karena sudah ada arah yang baru. Tolak ukur sukses yang baru sudah ada di dalam sini. Nah sehingga teman-teman, tema kita malam hari ini supaya kita bisa presisi dalam berkarya, supaya kita tahu untuk apa aku hidup di dunia ini. Teman-teman, saya sampai berbusa gak akan bisa kalau kalian gak step 1 dulu. Kalau kalian mau langsung di titik ketiga, maka akan jadinya paksaan. Pastor Felix maksain kalian, ayo baca Alkitab setiap hari misalnya ya. Ayo kalian harus begini-begini. Enggak. Karena ini berbicara tentang relationship. Hubungan dengan Tuhan berbicara tentang relationship. Relationship itu dimulai dengan kamu bertemu sama Tuhan dan mulai mengerti, oh aku hidup di dunia ini ada rencana Tuhan toh. Karena bahayanya adalah dunia sedang mempromosikan ego. Sadar gak? Buat teman-teman yang suka media sosial ya. Kata-kata ini nih lagi laris ya. Kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan. Wah senang banget anak-anak muda dibilang kayak gini. Berikutnya, apapun yang membuat hatimu bahagia, just do it. Ini apapun yang membuat hatimu bahagia itu salah satunya dari pendiri Playboy. Tahu Playboy? Majalah dewasa? Siapa yang pernah beli majalahnya? Wah jangan. Kenapa? Ya. Si opa-opa yang centil itu ya. Nah dia bilang, apapun yang membuat hatimu bahagia, makanya dia punya selir, punya istana, punya apapun. Just do it. Ini dari dunia. Next. Kejar cita-citamu setinggi langit. Siapa yang orang tuanya ngomong kayak gini? Papa mama saya juga bilang kayak gini. Kejar cita-citamu setinggi langit. 3 hal ini adalah dari dunia. Di sepanjang Alkitab kalian gak akan pernah temukan kejar cita-citamu setinggi langit. No. Yang ada di dalam Alkitab katakan, masing-masing kita sesat seperti domba yang tersesat. Masing-masing sedang mengejar ke arahnya sendiri. Sampai tiba-tiba jatuh dalam jurang dan lain sebagainya. Artinya kita harus andalin siapa? Andalin Tuhan. Nah ini yang kita lihat kan di dunia akhir-akhir ini kan. Ini masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Di Amerika, prinsip-prinsip seperti ini yang bikin orang itu males dengan kekristenan. Termasuk, biarkan aku putuskan aku mau jadi gender apa. Ini kan dari sini. Adik-adik, bahaya nggak ini?
Wis, sadap. Hah. Ngeri-ngeri sedap ini. Kaget saya. Ternyata saya seganteng ini. Wih, narsis ya. Teman-teman, apa maksudnya ini? Coba cek. Anda dan saya cek sekarang. Siapa yang duduk di tahta hati kita sebenarnya? Apakah sebenarnya Tuhan atau diri kita? Kalau kalian hidup beragama, ya, dalam doanya itu minta, ya. Tuhan berkati, Tuhan begini gitu kan. Sebenarnya yang Tuhan itu diri saya sendiri atau Tuhan? Sehingga apa yang seharusnya kita katakan, Tuhan Yesus waktu ciptakan saya, Ia taruh rencana apa dalam hidupku? Boleh saya tanya dengan jujur, siapa teman-teman yang sudah pernah mikir aja ya, gak usah ngomong. Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupku apa? Boleh angkat tangan? Lebih tinggi lagi? Jangan malu-malu ya. Oh, Mison juga tuh. Oh iya. Wow. Boleh kasih tepuk tangan buat kalian semua. Teman-teman, percayalah, itu bukan dari diri kita. Bukan dari kehebatan kita. Roh Kudus itu sedang bekerja dalam kehidupan kalian. Dan respon kalian, ya kan udah ada penasaran nih. Gue hidup buat apaan ya? Kalau sudah ada kayak gitu, kerjasamalah lebih erat sama Tuhan, sama Roh Kudus. Tuhan, kasih aku mentor-mentor. Itu ketika kalian doa seperti itu tiba-tiba out of nowhere datang loh. Bener-bener. Puji Tuhan ya, ternyata udah mayoritas ya di sini ya, udah mulai bertanya tentang itu. Nah, sekarang tahapan dalam kehidupan, kita lihat ya. Tadi kan siapa yang duduk di kursi kepemimpinan hati kita? Kalau itu masih saya sendiri, kalau saya lagi. Tahapan yang kedua, shifting. Arti sukses menurut Tuhan untukku gak akan pernah terjadi. Aku tetap tidak akan pernah melepaskan egoku, hakku. Oh gak bisa. Tuhan, kita pernah tahu cerita ya. Tuhan, dalam kalau kita ngalamin masalah, Tuhan bukankah aku ini milikmu gitu kan. Tapi dalam keadaan enak gitu ya. Tuhan aku tetap milikmu. Kecuali dompetku Tuhan. Ya. Dan kecuali referensiku tentang pasangan hidupku. Sadis. Sedap ya. Nah, kalau sudah yang kedua ini kita belum bisa berubah, kita masih mengejar apa yang dunia ajarkan, apa yang dunia kejar kita masih kejar, saudara, gak akan mungkin kalian presisi dalam berkarya sesuai kehendak Tuhan. Katakan amin. Ini dasar Alkitabnya. Dari tadi kita belum baca ya. Tahu gak, saya ngerti ayat ini terjemahan The Message. Saya ngerti ayat ini kurang lebih 4 tahun lalu. Dan saat itu juga saya tobat. Kita bedah sedikit ya. Tolong teman-teman tetap konsen, lihat di sini ya. Knowing the correct password. Saying master, for instance, is not going to get you anywhere with me. Artinya apa? Kita yang manggil Tuhan Yesus. Gak ngefek apapun sama Tuhan Yesus. Betul? Kenapa? Buktinya, Lucifer tahu gak siapa Tuhan itu? Dia menyebut nama Tuhan gak? Dan ternyata dia musuhnya Tuhan. Dia memusuhi Tuhan, betul? Jadi jangan pernah mengelompokkan orang Kristen. Wah, dia rohani atau enggak rohani dari dia menyebut Tuhan ya. Apalagi di gereja yang suka sering angkat tangan dan lain sebagainya. Teman-teman, saya belajar karakter. Orang yang gampang tersentuh, orang yang ekspresif, yang gampang ekspresif, itu juga orang yang paling enggak stabil. Contohnya siapa? Enggak usah disebutin, Nov. Seluruh dunia juga udah tahu. Enggak. Contohnya di Alkitab siapa? Petrus. Tahu ya? Tuhan, sekalipun semua orang meninggalkan kau, aku enggak akan pernah. Dia orang yang akan ngebos dirinya sendiri. Justru orang-orang yang stabil, orang-orang yang tenang. Tapi ada pemikiran dalam internalnya, itu orang-orang yang lebih stabil. Oke? Jadi Novi enggak usah curcol. Ya, aman. Ya, teman-teman lihat ya.
Manggil-manggil master itu nggak ada artinya buat Tuhan. Kemudian, what is required is serious obedience. Serious obedience. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini firmannya buat siapa? Buat hamba Tuhan doang atau buat kita semua? Buat kita semua. Masuk lagi. I can see it now at the final judgment, thousands strutting up to me and saying, nih lihat ya, Master, we preach the message. Tuhan kami berkhotbah loh. Kemudian, we bast the demons. Setan-setan kita hajar. Ini gambaran hamba Tuhan atau gambaran jemaat? Siapa? Jemaat. Emang jemaat preach the message? Emang jemaat ngusir setan? Coba. Master, we preach the message, we bast the demons. Our super spiritual project had everyone talking. Mungkin ini bisa jadi Tuhan, KKR kita di kota Kapernaum itu dihadiri ribuan orang dan lain sebagainya. Ini Tuhan, ini yang ngomong siapa nih? Jemaat atau hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Ini lebih tepatnya murid yang diutus dua-dua. Di konteks ya. Bayangin, kalau murid-murid yang punya hubungan dekat, Tuhan bilang kayak begini, gimana dengan jemaat? Paham maksudnya? Ini yang lebih mengena ya. And do you know what I'm going to say? You missed the boat. All you did was use me to make yourself important. Wah, di sini saya bertobat, saudara. Berapa banyak pelayanan dilakukan untuk diri kita sendiri? Ini bukan kita saling menghakimi ya, enggak. Tapi untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Ketika nanti ini loh, jangan sampai kita udah pelayanan kayak gimana pun, saya udah berkhotbah di mana-mana, ternyata pelayanan saya, KKR saya, semuanya hanya untuk membuat saya kelihatan penting. Wih, kok Yosua dari tadi khotbahnya serem banget. Bukan saya yang serem, ini firmannya. So, kalian yang punya telinga, lakukan ini. Di dalam bahasa Indonesianya kan juga ada ya. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya jauh lebih tajam. Bayangin ya. Jadi orang ini yang dimaksud Tuhan, dia berkhotbah, dia mengusir setan, kemudian KKR-nya, Super Spiritual Project, KKR-nya dan lain sebagainya pada waktu itu, ternyata Tuhan bilang, Tuhan pointing ya, kamu itu pakai aku, Yesus, untuk membuat dirimu penting. Dan enyah kamu, aku gak mengenal kamu. Di bahasa Indonesianya dikatakan, aku tidak pernah mengenalmu, pergilah daripadaku engkau yang melakukan kejahatan. Wow, saya bertobat setelah mengerti ini. Kalau saya yang sekolah teologi aja, khawatir dengan hidup saya, gimana seharusnya jemaat? Amin. Jadi dari ayat ini apa yang harus kita lakukan? Presisi, tepat. Kehidupan kalian itu bukanlah eksperimen yang aku boleh begini, aku ingin begini, aku ingin begitu. No. Sudah ada panduannya. What is required is serious obedience, doing what my Father wills. Yuk katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. What is required is serious obedience, doing what my Father wills. Ini materi-materi yang biasanya saya kasih dalam seminar-seminar. Untuk bisa mengerti, kurang lebih mengerucutkan ya, aku ini hidup buat apa ya? Itu. Ada 9 karunia, 5 jawatan gereja. Ada prinsip di mana engkau dipanggil, di situ engkau terpanggil. Ada prinsip 7 pilar atau 7 gunung. Dan lain sebagainya. Dari situ kalau kita intens, kita kurang lebih bisa tahu. Mentoring orang lain bisa tahu. Nih orang Tuhan mau panggil di area sini. Nah untuk tahu detailnya memang harus orang tersebut sama Tuhan ya. Nah tapi kurang lebihnya begini. Teman-teman lihat sini. Apapun yang kalian lakukan,
Ya, pelayanan apapun, karya apapun yang kalian lakukan saat ini, siapa yang disenangkan? Apakah untuk diri kalian sendiri, for myself? Nah, kalau buat diri kalian sendiri, sebenarnya buat diri kalian sendiri, maka buahnya akan kelihatan. Apakah itu untuk to increase my word value? Apakah aku pelayanan sebenarnya? Aku di depan mimbar ini untuk orang lain pandang kayak, wah, Ko Yosua ini hebat ya, dia pelayanan begini-begini. Apakah seperti itu? Apakah yang kita lakukan untuk membuat diri kita lebih berharga lagi? Jadi belajar ini, lingkaran-lingkaran ini kurang lebih nanti kalian bisa mempresisikan. Selama ini pelayananku itu, oh ternyata cari pacar toh. Amin para jomblo. Oke, ya tapi memang seperti ini. Apapun yang kita lakukan untuk nama baik kita, dilihat orang dipuji, untung rugi ya. Orang ini gak akan bisa komitmen. Kenapa? Gak bisa komitmen. Kalau yang dilakukan mendatangkan keuntungan buat dirinya, dia akan komit. Tapi begitu udah mendatangkan kerugian, dia gak akan mau komit. Beda dengan kalau orang yang sungguh-sungguh mulai mau menyenangkan hati Tuhan, ke Tuhan, dia akan bersentuhan dengan God's people. Dengan orang-orangnya Tuhan. Dan orang-orangnya Tuhan ini lebih banyak ruginya loh. Persecution, sacrifice. Betul ya? Mari kita cek dalam kehidupan kita. Dalam apapun yang sekarang sedang kita lakukan. Karya apapun yang sekarang kita sedang bangun. Loh, apa terus saya harus bongkar ulang, cancel atau apapun itu? No. Motivasinya aja dibenerin. Apa motivasi yang harus kalian punya? What is required is serious obedience, doing what my Father wills. Sehingga kalian akan punya yang namanya presisi dalam berkarya. Apa untungnya kalau berkarya itu presisi dengan maunya Tuhan? Kalau visi itu dari Tuhan, provisi itu akan datang. Amin. So, selesai teman-teman. Saya mau simpulkan, saya mau simpulkan pelajaran hari ini. Apapun yang kalian lakukan, kalian bebas melakukan apapun. Tapi ingat, pada akhirnya nanti Tuhan akan tanya. Motivasi apa yang kita lakukan? Siapa yang disenangkan? Dan pelajaran berikutnya adalah siapa yang duduk di singgasana itu. Sehingga kalau selama ini pelayanan kita, it's all about me. Ya. Bisa kelihatan keren gak? Bisa kelihatan kayak diurapi gak? Bisa loh, bisa. Kita gak bisa membedakan. Tapi pada akhirnya, at the end, ketika kita mau masuk ke surga, tiba-tiba Tuhan kaget. I don't know you. Wow. Ini adalah kisah yang sangat tragis. Puluhan tahun melayani di gereja, tapi yang dilayani sebenarnya adalah egonya, adalah dirinya. Gak pernah menyentuh, Tuhan maumu apa untuk aku lakukan di tahun 2023. Kalau Anda tahu, Tuhan ingin Anda melakukan ke A misalnya, Anda dengan sangat gampang bisa menolak ajakan ke B, ke C, dan lain sebagainya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa termeteraikan dalam kehidupan kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur. Kami belajar Tuhan. Kami belajar sungguh-sungguh kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk setiap adik-adik yang masih muda, penuh dengan potensi di dalam Engkau, biarlah mereka semakin presisi dalam berkarya Tuhan. Biarlah hidup mereka presisi menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Bukan lagi ego mereka, bukan lagi keinginan mereka. Tuhan, sehingga pelayanan demi pelayanan yang mereka kerjakan, karya yang mereka kerjakan, bisa Engkau nikmati Tuhan. Karena karya itu adalah rencana-Mu. Karena karya itu adalah isi hati-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk malam hari ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Pastinya teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan dari Kak Yosua. Kita presisi dalam berkarya, dimulai dari apa? Ketemu yang namanya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Berharap, sekali lagi berharap, dalam rangkaian sebulan ini teman-teman bisa menghasilkan karya yang mempermuliakan nama Tuhan. Terus saksikan Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman semua yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, sekitarnya, hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah Impact Youth Onsite. Di jam yang sama, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di gereja di Mall of Indonesia, lantai P3 di Gereja Impact Community Indonesia. Berharap teman-teman bisa hadir bersama dengan kami, bertumbuh bersama di Impact Youth Onsite yang ada. Dan juga teman-teman bahwa Impact Youth bukan hanya ibadah setiap Sabtu, tapi ada komselnya yaitu Impact Family. Kami mengundang teman-teman bertumbuh bersama dengan kami, punya kelompok kecil, kelompok sel yang ada, punya keluarga yang baru, bisa saling support, saling doain, bisa jadi tempat cerita, jadi teman-teman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tinggal scan QR code yang ada di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke grup WhatsApp dan bisa Zoom bareng yang online. Tapi ada yang onsite juga, khususnya di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Youth ada komsel onsite-nya yaitu setiap Kamis 2 minggu sekali jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa hubungi call center ini. Dan kami juga mengundang teman-teman yang belum punya gereja tetap beribadahnya. Kami mengundang bisa bersama-sama dengan kami. Di setiap minggu Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah jam 9, 11, jam 1, dan jam 3 sore. Kami berharap teman-teman bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan Impact itu juga ada pelayanan Ghost to Campus. Teman-teman yang punya pelayanan baik persekutuan doa di kampus, di sekolah, maupun teman-teman yang ada yang mau dilayani, yang mau di-mentoring, please jangan sungkan-sungkan hubungi kami siap bantu teman-teman semua, dan yuk hubungi call center yang ada. Dan terakhir teman-teman, bahwa Impact Youth mensupport, aku percaya teman-teman semua yang menyaksikan Impact Youth yang ada juga mau jadi berkat buat banyak orang, terkhusus buat program di mana Yayasan Tangan Pengharapan ada. Teman-teman jadi berkat lewat membeli merchandise ini. Banyak desain-desain terbaru yang keren-keren yang pastinya teman-teman jadi lebih asik makainya, lebih pede makainya karena jadi berkat lewat kata-kata yang ada. Jangan lupa untuk beli. Banyak banget di sini. Ada dimanapun teman-teman bisa beli, baik Tokopedia, Shopee, dan lain-lain semua yang ada kalian bisa beli sana. Bahkan kalau mau yang datang, tinggal datang ke Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3, bisa pilih langsung, bisa coba langsung bawa pulang. Jangan lupa dibayar. Karena apa? Karena you buy means you donate. Setiap teman-teman semua pembeliannya jadi berkat buat anak-anak pedalaman. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin.
Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih, Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3.300 all in. Dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, Glass Boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube